Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Alhamdulillah, saya bisa share pengetahuan dan memberi materi seputar sistem politik Indonesia. Materi hari ini membahas mengenai pengertian sistem politik dan sistem politik. Sistem menurut para ahli, yang pertama dari Ludwig von Bartholomä, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi. Artinya, sistem suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Selanjutnya, menurut Hall dan Erfagen, sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan di antara objek tersebut, serta hubungan antara sifat yang mereka miliki. Jadi, hubungannya secara struktural dan fungsional. Ada keterikatan dalam mencapai tujuan utama. Menurut Colin Seri, sistem adalah suatu keseluruhan yang dibentuk dari banyak bagian. Jadi di sini sistem sebagai sebuah rangkaian yang saling kait-mengait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang terkecil. Bila suatu bagian atau subbagian terganggu, maka bagian yang lainnya juga ikut merasakan ketergangguan tersebut. Menurut W.J.S. Purwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Artinya, di sini sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan suatu keseluruhan. Dalam pengertian umum, menurut beberapa ahli, bahwa definisi sistem adalah merupakan sekelompok elemen yang terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem bisa berbentuk apa saja dan berada di mana saja. Sistem merupakan kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lainnya. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah. Kemudian seterusnya, sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Pengertian politik menurut etimologi. Politik berasal dari bahasa Belanda, politik, dan bahasa Inggris, politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, politika, yang berhubungan dengan negara. Karena ruang lingkupnya membicarakan negara, di sini teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Sedangkan kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik, yang mana politik di sini merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Adapun kata politisi berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik, orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ketika kelompok individu mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan kelompok individu melalui sumber daya yang ada, atau berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka itu sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik. Politik secara etimologi berhubungan dengan kebijakan. Kebijakan di sini yang ada hubungan khusus antara manusia yang hidup secara bersama
Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Pengertian politik menurut para ahli. Aristoteles mendefinisikan politik adalah suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Artinya, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain dalam menurut kehendaknya. Selanjutnya, Joyce Metzl mendefinisikan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. Artinya, politik di sini adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, Profesor Miriam Budiarjo mendefinisikan politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Proses pembuatan keputusan atau yang sering disebut input dan keputusan-keputusan yang dibuat atau output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output atau keputusan yang dibuat, suatu sistem politik akan dikembalikan pada struktur input atau proses pembuatan keputusannya. Struktur input atau proses pembuatan keputusan akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan, yang jika positif memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif berdampak munculnya tuntutan akan sistem. Johann Caspar Brunsley mendefinisikan politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Pengertian politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Pengertian sistem politik. Pertama, David Easton mendefinisikan sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Otoritatif di sini kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga yang bernama pemerintah. Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakan tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tatkala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintahlah yang mengalokasikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan sejenisnya di tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, pemerintah dapat memasarkan tindakannya atas setiap individu. Selanjutnya, Rosadi Kantaprawira, sistem politik menurut beliau merupakan berbagai macam kegiatan dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dalam kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Selanjutnya, Jacques Ciplano mendefinisikan sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut. Politik di sini berarti adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Selanjutnya, Robert Adler mendefinisikan sistem politik mencakup dua hal.
yakni pola hubungan yang tetap antar manusia dan melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, serta kewenangan. Dari pengertian sistem politik, menurut para ahli, pengertian politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik merupakan satu dari sejumlah sistem sosial yang berlaku di dalam tatanan sosial masyarakat. Terdapat ciri-ciri yang membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya, yaitu 1. Daya jangkauan yang universal, meliputi setiap anggota masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, dan warna kulit serta agamanya. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. 4. Keputusannya bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan hukum dan kerelaan yang besar. Kewenangannya absah diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Ciri-ciri sistem politik di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara telah merumuskan sistem politik yang paling cocok digunakan di Indonesia dan yang paling sesuai dengan jati diri bangsa. Terdapat 7 prinsip pokok dalam karakteristik sistem politik Pancasila, di antaranya 1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, mengakui hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, hak untuk diperlakukan setara di mata hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di samping menuntut dan melaksanakan hak, kita juga harus mengutamakan kewajiban. Contohnya, seorang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, warga negara juga wajib membela negara apabila negara memintanya. Ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial, artinya tidak membeda-bedakan perlakuan pada seluruh rakyat di tengah perbedaan yang ada. Semua diperlakukan sama dan sesuai dengan ketentuan atau porsinya. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Mufakat atau hasil kesepakatan bersama diharapkan menyatukan perbedaan pendapat, menumbuhkan rasa kebersamaan, melatih mengemukakan pendapat, hingga menyimpulkan kebenaran dan masalah akan segera terpecahkan. Keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demokrasi Pancasila, tujuan dan cita-cita negara Indonesia bisa menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia serta turut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.